Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, anak kaum muda, shalom. Puji nama Tuhan, siang hari ini kembali kita berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Kami sekalian bersyukur kepadamu Tuhan, siang hari ini Engkau sungguh teramat baik bagi setiap kami. Kami tahu kesempatan ini adalah waktu yang berharga buat kami semua. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang sedikit ini Tuhan. Siang hari ini kami rindu menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Buat segala sesuatu yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Bahkan yang akan Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami begitu bangga punya Allah seperti Engkau. Kami anak-anak kaum mudamu. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia. Yang sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang bisa kami doakan dan harapkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Meskipun situasi tidak menentu, tapi satu hal yang kami tahu di dalam-Mu, kami tetap aman. Kami tetap dapat rasakan damai dan sukacita yang dunia tidak sanggup berikan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulai ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Tiada yang sanggup melakukan seperti yang Kau lakukan Tuhan. Sebab itu kami kagum di hadapan-Mu. Kami mau nyatakan hanya Kau satu-satunya yang mempesona hidup kami. Haleluya. Kami kagum Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang besar. Segala pujian naik hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Kami sungguh kagum dan terpesona akan Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu
ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan bagimu Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Pujian kami semuanya berbicara tentang Engkau, kebaikan-Mu, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu yang tiada duanya. Kami sungguh terkagum akan Engkau Tuhan. Inilah pujian kami di hadapan-Mu. Sukacita kami asalnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang mau lebih lagi memuji Dia, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang percaya Tuhan kita besar, boleh lambaikan tangannya. Katakan haleluya. Amin. Biar segala yang bernafas memuji Engkau. Amin. Nama yang bernafas
Haleluya. Amin. Amin. Segala pujian hanya bagimu. Haleluya. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Sebab apa? Ada dalamku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terbesar, termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bangga memiliki
segala hormat, segala pujian kami, segala penyembahan kami Tuhan. Terima kasih. Kami yang tidak layak di hadapan Tuhan, Tuhan sudah layakkan kami untuk memuji, menyembah. Sebab itu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, berdiri sebagai seorang penyembah yang menyembah Engkau dengan hati kami, dengan jiwa kami, dengan seluruh keberadaan kami. Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Sebab Kau Allah yang penuh dengan segala kedahsyatan, kemuliaan, perbuatan ajaib dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan akan pujian kami, akan penyembahan kami, naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa, urapi Tuhan hamba-Mu dengan kuasa yang penuh dari Engkau sendiri Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Roh Kudus, Kau kuasai. Oh Tuhan, dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami boleh punya telinga seorang hamba, punya hati yang subur untuk ditaburi benih firman Tuhan. Berbuah-buah dalam hidup kami kerjakan dengan setia. Didik kami Tuhan, tegur kami, kuatkan kami Tuhan, hibur kami Tuhan. Kami sangat menantikan firman-Mu Tuhan. Itulah yang menguatkan dan memimpin, menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus darah Yesus ruangan kami, di sekeliling kami, ruangan hati kami. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami hanya izinkan kuasa-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat sama-sama kita katakan, amin. Cek, oke. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Siapa yang ikut retreat? Oke, saya mau tanya, bagaimana kabar roh kalian? Haleluya. Hah? Bagaimana kabar roh kalian setelah ikut retreat? Apakah tetap? Atau mulai ya Kak sedikit agak padam-padam sedikit kena angin itu loh. Bagaimana kabar kalian? Halo? Anybody? Shalom. Oke. Ya, kita yel-yel retreat dulu ya. Yang masih ingat? Siapa? Bangkit berdiri. Loh, bangkit berdiri? Oke, please stand up. Oke, thank you. Oke, sudah siap ya? Grace to grace. Oke, sekali lagi ya. Grace to grace. Oke, semangatnya harus tetap dijaga. Terima kasih, silakan duduk teman-teman. Ketika kita di retreat, kita semangat ya teman-teman. Kita kumpul, kita mendapatkan banyak, ada yang merasakan, wah Tuhan menjamah, Tuhan mengubahkan hidupku. Ketika kita pulang, kita menghadapi kenyataan. Benar? Kita kembali kepada kenyataan di mana kadang kenyataan dengan kebenaran itu berbanding terbalik. Apa yang di depan kita, apa yang di hadapan kita, kadang gak sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang-sekarang ini? Bagaimana dengan gambar diri hidup kita hari ini? Apakah kita menyadari, aku ini ada di sini itu karena tujuan Tuhan yang luar biasa loh.
Tadi lagu pertama Patrick menyanyikan apa? Kau sungguh indah tiada taranya. Siapa yang indah? Tuhan. Kau sungguh, apa tadi? Bisa minta tolong liriknya? Apa? Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh menakjubkan. Terus ajaib untuk dimengerti. Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Kalau dia Tuhan yang ajaib, yang menciptakan saya dan teman-teman, berarti saya dan teman-teman sebagai ciptaannya, kita ini juga kejadiannya dahsyat dan ajaib. Amin. Mazmur 139 ayat 14 dikatakan apa? Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena kejadianku ini dahsyat dan ajaib. Dan jiwaku ini benar-benar menyadarinya. Kita menyadari dulu. Coba kita renungkan. Tahu nggak sih, apa sih tujuanku ada di dunia ini? Bagaimana gambar diriku hari-hari ini? Apa sih yang aku terima? Tema hari ini adalah ada masa depan. Coba kita renungkan, apakah ada orang-orang di sekitar kita yang mulai mengatakan sama kita, kamu tuh nggak ada masa depan? Atau dirimu sendiri, bahkan keluargamu yang mengatakan bahwa apa, hidupmu tuh nggak ada masa depan sama sekali. Atau mungkin dirimu sendiri dengan pikiranmu, hancur hidupku, aku tidak ada harapan lagi. Semuanya apa yang aku harapkan, semuanya yang aku inginkan gak terjadi, semua hancur. Masa depanku sudah gak ada. Saya gak tahu bagaimana kondisi hati kalian saat-saat ini. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang bertanya, Tuhan itu ada gak sih? Masa depanku ini ada gak sih? Tapi Tuhan mau ingatkan hari ini, kamu punya masa depan. Di dalam Tuhan pasti ada masa depan. Amin. Amsal 23 ayat 18. Kita baca sama-sama. Ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Tapi ketika kita berhadapan dengan kenyataan yang ada di depan kita, terkadang kita lupa. Seberapa kuat intimidasi itu yang berbicara dalam hidup kita. Kita mungkin bisa duduk di sini, kita memuji Tuhan, puji Tuhan tadi, pujiannya luar biasa, benar? Tapi yang tahu hati kalian adalah engkau dan Tuhan. Tuhan gak bisa dibohongi. Engkau bisa bermuji dengan segenap hati, dengan wow. Tapi Tuhan yang tahu hatimu. Kondisi kerohanianmu hari-hari ini, kondisi kepercayaanmu hari-hari ini, Tuhan yang tahu. Kita baca sama-sama ya, Amsal 23 ayat 18. Saya mohon bangkit berdiri. Bisa? Oke, terima kasih. Kita baca dengan lancang. Lancang sampean. Lantang. Maaf, lantang, oke? Ini agak-agak tipu sekarang, oke? Kita baca ya. 1, 2, 3. Kita bilang sama diri kita. Kita pegang yuk. Karena masa depanku sungguh ada. Dan harapanku tidak akan hilang. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita menyadari ini, kita harus tahu dulu. Kalau gambar diri kita rusak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Tuhan itu sudah merancangkan yang terbaik. Tadi Patrick, pada waktu permulaan, Patrick sempat ada perkataan, meskipun keadaan itu tidak menuntut, tapi rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Percayakah kalian sampai hari ini bahwa Tuhan sudah mempunyai rancangan yang terbaik buat hidup kalian? Atau ya aku sudah sering dengar Kak firman ini, tapi kenyataan di depanku ini Kak gelap. Enggak menunjukkan bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang damai sejahtera buat aku. Yang ada malah seakan-akan semuanya tuh hancur, hilang, habis, enggak ada masa depan. Kalau kalian ingat perintah Tuhan, Tuhan perintahkan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kalian harus bisa mengasihi diri kalian
sendiri. Mengasihi itu bukan mengasihani ya teman-teman. Mengasihi itu dalam arti bahwa engkau tahu, engkau berdamai dengan dirimu. Engkau tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik buat engkau. Engkau tahu, engkau hadir saat ini duduk, membuat pilihan ada di gereja, di ibadah hari ini. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupanmu. Bukan hanya dengar dari kata yang firman di sini, pimpin pujian mungkin dari teman-teman. Tapi Tuhan mau bicara satu persatu bahwa aku punya rencana yang terbaik buat kalian. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Ini kalau nggak salah ayat kesukaannya Novi. Karena tanggal lahirnya juga sama, 29 November. Oke, kita baca Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini ayat yang sering kita dengar, sering dibahas. Tapi sering kali ketika menghadapi kenyataan, sekali lagi saya bilang, sering kali kita lupakan. Kenapa sih harus diulang-ulang-ulang? Kenapa sih kita harus membaca firman Tuhan dan kita simpan ayat itu, kita hafalkan? Karena ketika kita menghadapi goncangan, ayat ini yang akan menguatkan kita. Ini janji Tuhan buat hidup kita. Amin. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Dari ayat ini, teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk memahami. Yang pertama, sebab aku di sini siapa? Tuhan. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan saya. Satu hal, kita pahami bahwa Tuhan itu sudah mengetahui dari awal. Mazmur 139 pun ketika masih dalam kandungan, Tuhan itu yang menenun. Waktu direkam, maksudnya ketika masih dalam rekaman, Tuhan itu sudah menulis kisah kita sebelum kita ini ada. Hari-hari kita terbentuk, Tuhan itu sudah menulis. Intinya Tuhan itu sudah punya rancangan buat saya, buat Siska, buat Matthew, buat Hyundai, buat Henry, buat semuanya. Dia pencipta kita. Amin. Seorang pencipta tahu apa yang akan diciptakannya. Benar? Siapa yang mau menciptakan sesuatu tapi nggak tahu apa yang mau diciptakan, pokoknya tak ciptakno dewek. Enggak kan? Kalau kita belajar itu kayak kita mau skripsi aja, yang sudah skripsi, yang sudah lulus, kita ada proposal. Benar? Kita sudah ada bagian yang mau kita lakukan itu bagaimana, latar belakangnya apa. Kita sudah menyusun. Terlebih Tuhan kita yang luar biasa. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Tuhan sudah memiliki rancangan buat hidup saya dan teman-teman. Kehidupan kita di sini bukan suatu kebetulan. Apapun bagaimana cara engkau hadir di dunia ini, Tuhan mau katakan, engkau berharga. Engkau tidak kebetulan ada di dunia ini. Aku ada bersama ketika engkau sedang ditenun dalam kandungan ibumu. Jadi jangan pernah merasa bahwa siapa aku? Aku anak siapa? Yang kedua, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Seringkali yang membuat kita salah paham sama Tuhan, kita selalu menempatkan rancangan Tuhan itu sama seperti rancangan yang ada di pikiran kita. Benar? Kita pikirnya, ada masa depan. Masa depan yang seperti apa? Kita pikirnya apa? Nanti seperti kita kebanyakan lihat di drama Korea mungkin ya. Nanti menikah dengan orang yang seperti ini, happy ending. Terus setelah itu nanti menjadi sukses, kaya raya. Itu masa depan yang kita semua harapkan. Tapi ingat sekali lagi, Tuhan itu jauh melebihi daripada apa yang bisa kita pikirkan. Masa depan yang Tuhan janjikan bukan masa depan yang kayak gimana, tapi masa depan yang dengan rancangan yang damai sejahtera. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Tapi belakangnya apa? Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kebaikan, bukan kebaikan menurut pikiranmu, tapi kebaikan menurut kehendak Tuhan. Amin.
Kadang kita seringkali salah paham, saya secara pribadi juga. Seringkali seberapa sering kita selalu dihadapkan oleh pilihan. Kita hidup selalu memilih, benar? Kita mau merencanakan sesuatu, kita pilih. Tapi seberapa sering kita memilih bukan karena tuntunan Tuhan, tapi karena keinginan kita. Saya juga secara pribadi pernah mengalami hal seperti itu. Ketika harus memutuskan sesuatu, Tuhan sudah berkata, seringkali ya teman-teman, kita itu selalu pakai seperti ini. Coba kalau saya salah, saya minta maaf. Oh, nanti kalau Tuhan kehendaki itu pasti buka jalan, pasti semuanya disediakan, pasti semua jalannya itu lancar, benar nggak? Kita selalu bilang seperti itu. Saya mengalami seperti itu. Saya berkata, oh kalau Tuhan kehendaki semua pasti nanti ada jalannya, dibukakan jalan. Tapi di satu sisi, Tuhan berbicara melalui hal yang lain. Seakan-akan mengingatkan bahwa jangan loh. Tapi satu sisi, saya berpendapat, loh kalau ini bukan dari Tuhan, gak mungkin dibukakan jalan. Gak mungkin akan Tuhan sediakan. Ya berarti kan ini dari Tuhan, kok jangan? Saya terabas. Nyatanya memang bukan dari Tuhan. Akhirnya apa? Sakit semuanya. Kadang Tuhan itu sudah kasih peringatan-peringatan yang kita anggap bahwa, oh itu gak sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi itu bukan dari Tuhan. Itulah kadang kita melenceng sendiri dari rancangan Tuhan. Kita berjalan dengan kehendak kita sendiri. Padahal Tuhan itu sudah merancangkan yang penuh dengan damai sejahtera. Kita perlu pahami. Tadi yang pertama itu apa? Bahwa Tuhan tubor. Masih bersama dengan saya teman-teman. Yang pertama tadi apa? Apa? Tuhan mengetahui rancangan hidup kita. Yang kedua, rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi itu menurut pemahamannya Tuhan. Bukan menurut pemahaman saya dan teman-teman. Amin. Seringkali kita selalu klaim Tuhan katanya rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan itu karena kesalahan kita, gimana? Seperti yang tadi saya saksikan. Karena kesalahan saya dalam mengambil keputusan, masa saya mau klaim ke Tuhan bahwa Tuhan mana rancanganmu katanya damai sejahtera? Mana buktinya yang aku dapat kecelakaan? Ingat, kalau itu kesalahan kita, ya kita harus terima konsekuensinya. Tapi yang pasti, meskipun dalam kesalahan itu Tuhan bisa buat kembalikan gak ke dalam rencana yang semula? Bisa. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kembali ke ayat Yeremia 29 ayat 11. Nah, yang ketiga, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Hari depan berarti apa teman-teman? Masa depan. Rancangan yang Tuhan sudah atur itu untuk memberikan saya dan teman-teman hari depan yang penuh harapan. Amin. Tadi Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Tapi ada syaratnya. Gimana caranya supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan? Jadikan Tuhan jadi pemimpin dalam kehidupanmu. Bukan engkau lagi yang memimpin hidupmu, tapi Tuhan. Kita perlu memahami 3 hal tadi supaya kita tahu, oh ya, hidupku ini ternyata bukan ya karena kebetulan aku ada. Enggak. Coba toleh kiri kananmu, lihat. Bilang, kamu ada bukan suatu kebetulan loh. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika kau merasa bahwa mana rencana Tuhan, hidupku ya kayak gini-gini aja. Enak ngomong di depan, gampang ngomongnya, kakak gampang bilangnya, masa depan sungguh ada, tapi kakak gak tahu bagaimana kondisi, bagaimana apa yang sedang aku alami. Menurut kalian Tuhan tahu apa enggak?
Dia selalu ada loh di samping kalian. Tapi seringkali saya yang membuat Tuhan itu seperti tidak ada. Intimidasi juga sering. Saya nggak tahu, teman-teman juga mendapatkan intimidasi, apakah dari orang-orang terdekat, bahkan keluarga, orang tua atau apapun, yang mengatakan bahwa kamu nggak ada harapan, kamu mau jadi apa nanti? Tuhan mau menjamin di dalam Tuhan ada masa depan, karena Tuhan sudah memberikan rancangan yang terbaik buat kalian. Amin. Ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Seringkali, Kak, gimana kalau seandainya aku sudah salah, hidupku sudah salah sampai hari ini, apakah aku gak berkenan buat Tuhan? Apakah rencana Tuhan gak terjadi dalam kehidupanku lagi? Enggak. Apapun kondisimu hari ini, ambil keputusanmu hari ini. Ada langkah-langkah tadi kita pahami dulu ya. Yang pertama kita pahami bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Yang kedua, introspeksi diri. Kita coba, kita lihat, kita jangan sombong, kita jangan merasa hidupku sempurna kok, hidupku paling baik. Kalau boleh saya bilang, mohon maaf ya, kita semua yang di sini ini kedudukannya sama, teman-teman. Baik yang di atas mimbar, baik yang di bawah, kita sama. Kita adalah anak-anak, kita adalah orang-orang yang sedang belajar untuk menjadi sempurna seperti Tuhan yang sempurna. Kalau kalian sudah merasa diri kalian sempurna, kita sombong, kita gak akan perlu Tuhan. Kita sederajat dong dengan Tuhan. Kita coba lihat dulu, apa ya yang sudah aku lakukan, salahkah atau sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau memang gak sesuai, kalau ada rencana-rencana, keputusan-keputusan yang selama ini kita ambil, yang gak sesuai, yang menurut keinginan kita sendiri, kita minta ampun sama Tuhan. Pribadi, heart to heart sama Tuhan. Gak perlu pakai bahasa yang muluk-muluk, Tuhan ampuni aku. Enggak, Tuhan itu simple. Dia seperti kalau kalian datang ke teman kalian, sahabat kalian, ke orang tua kalian, kalau kalian dekat, kalian cuma bilang, Pa, Ma, Rek, maaf ya. Enough. Nggak perlu pakai bahasa yang indah-indah. Tuhan udah tahu hati kita. Tapi kita datang dengan tulus hati. Kita memang benar-benar mengakui dengan benar. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mengampuni. Amin. Yang ketiga, setelah kita minta ampun, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Bukan setelah kita minta ampun, terus kita hidup dengan seenaknya, kita gak punya hubungan lagi dengan Tuhan, kita gak memperbanyak, kita hanya menggunakan koneksi-koneksi kita yang ada di dunia, kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Teman-teman, sekuat-kuatnya kalian, saya katakan, kita gak akan pernah kuat. Dunia itu keras, bener. Orang-orang yang sudah bekerja merasakan dulu waktu kecil saya pengen, enak ya kalau besar bisa bebas. Kalau kecil kan selalu dilarang-larang kan. Ayo makan, ayo tidur. Kalau sudah besar rasanya kayak, oh enak ya kalau kita dulu. Kalau yang sudah besar sekarang bagaimana? Kepingin jadi anak kecil lagi kan? Enak dulu anak kecil gak mikir apa-apa. Kayak Naomi kan enak, minta makan ya minta, terus nanti main. Ya itu fase yang harus kita hadapi. Dunia bukan semakin baik, tapi dunia semakin jahat karena kita semakin dewasa. Dunianya tetap, tapi kita yang dewasa ini, yang merasakan kejamnya dunia. Musuh kita itu bukan orang-orang di sekitar. Firman Tuhan bilang apa? Musuh kita itu adalah penghulu-penghulu di udara. Intimidasi, itu yang perlu kalian lawan. Pikiran-pikiran kalian, intimidasi itu yang bisa menghancurkan hidup kita. Kalau kita gak punya hubungan yang dekat sama Tuhan, pencipta kita, Bapa kita, pemilik hidup kita,
kita akan kita akan kalah dari intimidasi itu. Bagaimana kita bisa menang? Kalau kita nggak dekat sama yang menciptakan kita, yang tahu bagaimana jalan hidup kita, bagaimana kita mau dibawa ke arah mana. Intimidasi itu akan selalu ada. Siapa di sini yang nggak pernah merasa terintimidasi? Ada? Saya sering. Siapapun, pelayan Tuhan, bahkan kadang intimidasi, kamu nggak layak. Hei, intimidasi itu sudah mengganggu. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita akan kalah. Dan kita akan ikut intimidasi itu. Oh iya ya, aku nggak layak. Oh iya sih, hidupku kok kayak gini. Mana orang tuaku ini kayak gini, hubungan keluargaku kacau. Hancur sudah. Jadi yang ketiga yang harus kita lakukan adalah perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Perbanyak waktumu, pujian, penyembahan, dan baca firman saat teduh. Mungkin itu ya, ama ya. Ama itu mungkin bisa di up lagi mungkin. Itu penting loh teman-teman. Mungkin sekarang kalian belum menyadarinya. Nanti kalau sudah setua kita ini itu akan menyadarinya. Oke, yang keempat. Percayakan semua kepada Tuhan. Dalam Amsal ya kalau nggak salah apa? Percayakan, coba sih. Kita lihat ya. Oh ya, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Oke, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Akuilah dia. Amin. Yang keempat, tahap yang kamu lakukan setelah kamu punya hubungan dengan Tuhan, kamu perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Percayakan semuanya sama Tuhan. Kalau dia pemilik kehidupanmu, masa dia mau memberikan tadi kan bukan rancangan yang kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. Tapi Tuhan memang tidak menjanjikan teman-teman bahwa jalanmu itu akan lancar. Dalam firman Tuhan, saya lupa di mana. Ada dikatakan, kamu tuh nanti akan, bahkan kamu ketika kamu melalui arus yang deras, kamu tuh gak akan hanyut. Ketika kamu melalui api yang panas, kobaran api, kamu tuh gak akan hangus. Tandanya apa? Tuhan gak menjanjikan bahwa ketika kamu percayakan semua sama aku, ketika kamu berjalan sama aku, kehidupanmu itu akan lurus, nyaman, seperti yang di Korea, maksudnya di film-film yang akan, enggak. Tuhan enggak menjanjikan itu. Tapi penyertaan Tuhan yang memampukan kita untuk melalui semua itu. Kerikil itu pasti ada. Karena itu membuat iman kita, membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Bangsa Israel aja ketika mau Tuhan bawa keluar dari bangsa Mesir, Tuhan sempat, kalau enggak salah ya, ayatnya itu ada maksud Tuhan, kenapa kok bangsa Israel itu dibawa muter? Karena Tuhan tuh berpikir bahwa jangan-jangan nanti mereka itu berbalik daripadaku. Aku pengen menguji. Jadi apapun yang Tuhan izinkan, percobaan bukan dari Tuhan. Pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ujian itu datang buat hidup kita. Tuhan izinkan kita melalui arus yang deras. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam badai. Tapi Tuhan beserta. Itu yang Tuhan janjikan. Jadi kita harus samakan dulu. Kita harus ubah cara pandang kita bahwa, loh, ikut Tuhan kok malah kayak seperti ini. Ya itu sensasinya ikut Tuhan Yesus. Dan itu sensasinya menyerahkan seluruhnya untuk Tuhan. Tadi lagu yang 2 terakhir bawa apa? Apa itu? Lagu pertamanya? Hidupku, kok hidupku? Penyembahan. Apa? Pertama. Oh ya, ku hidup karena anugerahmu, terus ku hidup karena kasihmu, terus ku hidup. Nah, ku hidup untuk menyembahmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. Itu tujuan hidup kita. Menyembah bukan hanya sekedar by voice, maksudnya dengan perkataan. Kita bisa loh semuanya di sini menyembah dengan, saya bilang, ayo sekarang semuanya katakan haleluya. Bisa nggak? Bisa.
Itu menyembah. Bilang terima kasih Tuhan, bisa nggak? Bisa. Tapi bisa nggak kalian menyembah dengan hati kalian? Dengan roh kalian. Seperti tadi Mbak Anis waktu doa. Supaya biar kami menjadi penyembah yang benar dalam roh, kebenaran dan jiwa. Dan seluruh tubuh kita. Itu yang nggak mudah. Tapi kita bisa kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kalau engkau menggunakan kekuatanmu nggak akan bisa. Kita bisa memuji Tuhan. Ketika ayo menyembah, katakan haleluya terima kasih, bisa. Tapi belum tentu engkau menyembah, memuji Tuhan dengan hatimu, dengan kesungguhan hatimu, dengan seluruh rohmu, pikiranmu, semuanya. Belum tentu. Oke, melenceng. Oke, percayakan semuanya. Terus yang kelima, tetap bukan berarti teman-teman, oh masa depanku tuh sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Jadi aku akan santai-santai saja. Aku akan duduk-duduk, aku akan main game, aku akan makan tidur dan semuanya masa depanku terjamin oleh Tuhan. Enggak. Tuhan katakan, tetap lakukan bagian kita. Engkau yang sekolah, tetap lakukan bagianmu. Sekolah itu ngapain sih? Ketemu teman. Belajar. Belajarlah. Tuhan sumber hikmat. Lakukan semaksimal yang bisa kalian lakukan. Dan biarkan Tuhan yang melakukan selebihnya. Amin. Bersyukurlah ketika engkau diberikan kecerdasan lebih dari teman-temanmu. Tapi bersyukurlah juga seandainya engkau hanya diberi mungkin takarannya sedikit. Bersyukurlah, tetap lakukan yang terbaik. Masa depanmu itu tidak berhenti sampai di situ. Tuhan itu masih punya banyak cara. Masa depanmu tidak berakhir ketika engkau belum dapat pekerjaan. No. Cerita hidupmu masih belum selesai, teman-teman. Ketika engkau ditinggal orang tuamu, apakah ceritamu selesai? No. Selama Tuhan tidak meninggalkan kehidupan saya dan teman-teman, masa depan itu tetap ada. Tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan biarkan Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Kalau yang suka nonton drama Korea itu siapa sih? Ada yang suka nonton drama Korea? Saya suka. Oke. Setengah tiang. Oke. Apapun lah, drama Korea, sinetron, drama Cina, India, apapun lah ya. Kalau kita ngelihat sebagai penonton, kadang kalau film, kita lebih seneng itu happy ending atau sad ending. Happy ending. Tapi kan banyak ya sekarang film-film sekarang itu endingnya itu ngambang, sad ending. Bener gak? Kalau kita sebagai penonton, kita tuh pengennya apa? Happy ending. Tapi yang tahu ceritanya ini siapa? Penulis sama sutradara, bener gak? Yang menentukan, oh nanti ini tak buat happy ending, oh ini nanti tak buat seperti endingnya, siapa? Kita cuma bisa berkomentar, bener? Sama dengan hidup kalian. Orang-orang di sekitar kalian bisa berkomentar, bisa memberikan hal-hal yang buruk tentang kalian, bahkan membuat kalian down. Tapi ingat, hidup kalian berdasarkan kata firman Tuhan dan kata Tuhan yang menciptakan hidup saya dan teman-teman. Sama halnya tadi drama, endingnya kita yang penonton cuma bisa komentar, bener? Tapi yang menentukan ending aslinya siapa? Yang tahu bagaimana nanti ending ceritanya mau dibuat sampai 200 episode, yang tahu siapa? Cuma sutradara. Kita penonton tuh cuma gemes-gemes tok. Bener gak? Loh kok jadi ini sama ini sih? Harusnya kan ya sama yang ini. Bener gak? Seringkali kita seperti itu. Tapi yang tahu sutradara. Sama halnya dengan hidup kita. Yang tahu hidup kita itu pencipta kita. Ayo, kita katakan sama diri kita, teman-teman. Yuk saya undang teman-teman bagi diri, kita katakan yuk. Ketika ada Yesus, ayo sama-sama loh. Tolong taruh ya, oke. Bisa dimengerti perkataan saya atau saya perlu pakai bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta? Oke. Ketika ada Yesus, pasti ada masa depan. Hidupku belum berakhir.
rencana Tuhan masih ada bagiku. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan Yesus ada bersamaku. Amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Ayo, saya undang kita nyanyikan lagu Semua Baik. Oke? Semuanya hafal ya lagu ini, Semua Baik. Kita yakini bahwa kalau boleh sempat Bapak Gembala menyampaikan sih, lagu Semua Baik ini diciptakan oleh 2 orang. Lagu ini tercipta bukan ketika kondisi penulis lagu ini dalam kondisi yang baik. Enggak. Bahkan ada salah satu yang menulis ref itu meninggal. Tapi dia meyakini bahwa apapun itu, Tuhan itu baik. Dia sudah punya rancangan yang terbaik buat saya, buat teman-teman satu persatu yang di sini. Kondisi keluargamu hari-hari ini, kondisi hatimu hari-hari ini, Engkau yang tahu dan Tuhan yang tahu. Katakan sama dirimu, hei, belum berakhir. Masih ada Tuhan bagiku, masih ada masa depan bagiku. Ketika dunia boleh mengatakan bahwa hidupmu berakhir, hidupku berakhir, tapi Tuhan mau mengatakan, no. Jangan batasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kalian. Tuhan itu luar biasa, gak bisa dibayangkan oleh apapun. Sejahat, sesalah-salahnya kita ketika kita salah ambil keputusan, Dia tetap Tuhan yang baik, Dia Bapak yang baik yang menunggu kita untuk kembali. Ayo kita kembalikan gambar diri kita. Kita bukan anak yang sial, bukan anak yang apapun mungkin yang orang tua kita pernah katakan sama diri kita. Bahkan orang-orang terdekat yang mengutuki engkau, mengatakan apapun. Enggak, Tuhan Yesus mau katakan, aku mengasihi kalian. Ya, kita tutup mata, yang hafal kita tutup mata. Kita nyanyikan ini benar-benar dari hati. Dari semula telah kau tetapkan.
siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Teman-teman, saat ini ambil keputusan siapa yang kau izinkan untuk memimpin kehidupan kalian dan saya. Tuhankah atau diri kita sendiri? Ketika Tuhan yang kau izinkan dia memimpin seluruh kehidupan kita. Enak, gak enak, biarkan dia yang memimpin. Percayalah, mungkin sekarang kita belum melihat ujungnya. Masih gelap, masih gak jelas. Tapi dia terang. Dia menjanjikan rancangan damai sejahtera. Ingat, dia Tuhan yang ada bersama dengan saya dan teman-teman. Semua baik, Apa yang telah kau perbuat di dalam hidup. Gak ada yang namanya anak apapun. Kalian anak kesayangannya Tuhan Yesus. Kalian anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu pun yang tidak berharga. Jadikan hidupku berarti. Lagi ya. Teman-teman sendiri yuk. Ungkapkan itu benar-benar dari hati. Kalau engkau nggak merasa itu baik, lebih baik kalian diam. Kau perbuat Katakan itu dengan sungguh-sungguh. Yes Tuhan, aku menyadari bahwa semua itu baik.
semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti, Tuhan. Kau jadikan hidupku Berarti kau jadikan hidupku berarti. Pujilah satu hal teman-teman, saya juga mengalami intimidasi yang luar biasa. Banyak hal, hancur, kamu gak layak. Apa? Siapa kamu? Kehidupanmu seperti itu. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan sendiri yang berkata, no, aku mengasihimu. Aku yang melayakkan engkau. Dan masa depanmu tuh masih ada. Masa depanmu tuh belum habis, belum berakhir. Jangan kau buat akhir sendiri atas hidupmu. Izinkan Tuhan yang terus bekerja. Izinkan Tuhan yang menyelesaikan rancangannya untuk kehidupan kalian dan saya. Izinkan Dia yang melakukan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Karena bagi Dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Jangan batasi teman-teman, jangan pernah batasi. Apapun kondisi keluargamu hari-hari ini, apapun kondisi kehidupanmu hari-hari ini, Tuhan mau katakan, masih ada harapan. Di dalamku masih ada harapan buat engkau. Harapan yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Tuhan yang baik, Bapa yang luar biasa, Kau Bapa yang setia. Terima kasih kami mengucap syukur. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami, ampuni seringkali kami berusaha untuk melakukan segala sesuatu menurut pemikiran dan rencana kami. Saat ini Tuhan, kami mau hidup menurut rencanamu. Kau yang mampukan kami Tuhan, kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kau tahu Tuhan, tapi kami mau minta kekuatan yang daripadamu. Kau yang mampukan kami untuk menghadapi semua apa yang di depan kami. Saat ini kami gak mengerti Tuhan. Di depan kami mungkin terlihat tembok yang tinggi, jalannya tidak ada harapan apapun. Tapi aku tahu, kami percaya, kami mau klaim bahwa di dalammu itu ada masa depan dan ada harapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang memberkati keluarga kami, Kau memberkati orang tua kami, saudara kami. Tuhan yang tahu setiap pergumulan setiap anak-anakmu hari-hari ini. Kau tahu kondisi hati mereka saat ini. Tuhan, terima kasih Kau yang sudah menjamah, Kau sudah memulihkan kehidupan mereka. Kau Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah kami. Kehidupan kami berdasarkan apa yang Tuhan katakan untuk kehidupan kami. Dan hidup kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu. Biarlah Kau yang selesaikan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya-Mu terus nyata dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Untuk membawa segala sesuatu yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati yang sekolah. Berkat-Mu Kau curahkan bagi yang sekolah, yang bekerja. Tuhan, mata kami terus mau memandang kepadamu. Kami gak mengerti, tapi kami mengambil keputusan, kami mau terus memandang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena Kau terus menopang hidup kami sampai hari ini. Terima kasih karena Kau sudah menolong hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat segala hal yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan Tuhan juga menyertai, pengurapan-Mu terus mengalir untuk Angel sebagai ketua kaum muda. Tuhan, kepercayaan yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan percayakan. Dan kami percaya Tuhan,
Kau sudah mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Tuhan yang tuntun terus, penyertaan-Mu itu ada bagi kehidupannya. Bahkan bagi seluruh pengurus youth GPPS sepanjang ini, pengurapan-Mu ada. Hati yang benar-benar kau dapati, hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, pelayan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu kaum muda yang hari ini datang, Tuhan yang melihat pilihan mereka hari ini. Tuhan yang menyertai langkah mereka. Bahkan 1 minggu ke depan, apapun yang akan mereka hadapi, Kau Tuhan yang sudah ada di masa depan kami. Kau Tuhan ada menyertai kami. Kau yang tidak pernah membiarkan kami sendirian dan tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Penyertaan Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Bahkan untuk acara charity, untuk acara konser, ulang tahun youth, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu yang terjadi, kami percaya kerinduan kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.